Alhamdulillah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah. Ya, ini setelah saya otak-atik laptop saya bisa saya pakai lagi nih. Tadi ada yang trouble, ternyata baterainya habis, harus dicas. Baik, sekali lagi saya ucapkan Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Para jamaah yang dirahmati Allah, Alhamdulillah pada pagi hari ini kita bisa bertemu lagi. Kita bisa berjumpa meskipun ya kita punya keterbatasan karena kita tidak bisa berjumpa secara langsung. Tapi insya Allah dengan perjumpaan yang seperti ini masih ada yang bisa kita ambil manfaatnya, dan mudah-mudahan perjumpaan kita itu selalu membawa manfaat karena niat kita memang cuma satu, dalam rangka untuk mencari ridha Allah. Dan ketika kita betul-betul berniat untuk hanya mencari ridha Allah, insya Allah Allah akan beri jalan yang mudah untuk mendapatkan ridhonya, dan pada saatnya kita akan diberi kemudahan untuk melakukan apa saja yang ingin kita lakukan, karena semua itu kita lakukan niat kita hanya dengan niat hanya satu, niat kita hanya satu, mencari ridha Allah. Nah, para jamaah yang dirahmati Allah, pada pagi hari ini saya ingin kembali menyatakan bahwa apapun yang terjadi pada diri kita ini sebenarnya merupakan takdir Allah. Yang takdir itu kalau kita terjemahkan ya bagian dari rencana Allah yang datang dari Allah, dan sifatnya pasti datang dari Allah dan tidak mungkin kita mencegahnya karena kehendak Allah itu mutlak. Allah itu omniputen, Allah itu maha berkehendak, Allah itu maha berkuasa, Allah itu maha segala-galanya. Dan kemarin saya utarakan pada para mahasiswa saya yang mencoba untuk mendiskusikan persoalan akidah dan akhlak, saya katakan bahwa jangan pernah kita menyesali takdir Allah yang telah ditetapkan oleh Allah pada diri kita. Karena apa yang telah, sedang, dan akan terjadi itu pasti diketahui oleh Allah. Dan Allah maha berkuasa atas semuanya, dan Allah maha bijaksana, sehingga tidak ada satu kejadian pun yang terjadi di luar kekuasaan dan pengetahuan Allah. Dan semua itu diciptakan oleh Allah demi kemaslahatan hambanya. Hanya tidak semua hambanya itu bisa menyikapi takdir Allah itu dengan sikap bijak. Jadi kalau ada kesalahan itu yang salah bukan takdirnya, tetapi yang salah adalah sikap kita terhadap takdir Allah, yang ketika kita bersikap salah maka kita itu menjadi orang yang bersuudon, berprasangka buruk terhadap takdir Allah, dan bahkan menyesali kejadian yang terjadi itu, karena apa yang terjadi itu adalah sesuatu yang tidak kita inginkan, sesuatu yang tidak kita harapkan, sesuatu yang benar-benar sesuai dengan keinginan kita itu tidak terjadi, sehingga kita menjadi kecewa. Padahal kecewa itu justru akan menyakiti hati kita. Kita itu akan berbahagia kalau kita mensyukuri apapun yang terjadi. Syukuri apa adanya. Nah, para jamaah yang dirahmati Allah, dan kalau kita pernah bersalah ketika menyikapi takdir Allah itu, hanya satu kata yang harus kita ucapkan, taubat. Kalau mau dilengkapi yang namanya taubatan nasuha. Taubat yang benar-benar taubat, itu taubatan nasuha yang dulu pernah saya sampaikan. Nah, di antara contoh taubatan nasuha itu adalah tindakan yang dilakukan oleh Nabi Adam alaihissalam ketika beliau itu melakukan kesalahan besar. Dan kesalahan besar itu adalah bagian dari takdir Allah yang menjadi sesuatu yang bisa kita pelajari dan menjadi ibrah bagi diri kita. Siapapun pernah bersalah, dan siapapun bisa digoda setan, dan sebaik akibat dari godaan setan itu orang bisa melakukan tindakan yang salah. Jadi kesalahan Nabi Adam alaihissalam itu adalah pelajaran bagi diri kita, apalagi ketika kita melihat sejarah kehidupan Nabi Adam dari diciptakannya Nabi Adam alaihissalam beserta Hawa istrinya,
Dan kemudian pada saatnya kita belajar untuk tahu apa yang telah mereka kerjakan, dan pada saat mereka mengerjakan sesuatu ternyata ada kesalahan yang mereka lakukan dan kemudian oleh Allah dihukum karena kesalahan yang telah mereka lakukan. Dan kemudian beliau berdua bertaubat dengan taubatan nasuhanya. Nah, para jamaah yang dirahmati Allah, mari kita coba untuk belajar dari taubat nasuhanya Nabi Adam, utamanya terkait doa taubat nasuha Nabi Adam yang bisa kita amalkan dalam kehidupan kita. Ada larangan Allah untuk Adam dan Hawa, dan larangan itu adalah mendekati sebuah pohon di surga yang kemudian kita kenal dengan pohon khuldi, yang kata para ahli tafsir nama khuldi itu adalah nama yang disebut oleh setan. Ini dalam wacana tafsir dikatakan begitu, dan kita tidak harus berdebat dengan persoalan nama itu, tetapi faktanya memang ada. Secara substantif peristiwa itu ada, dan pada saat peristiwa itu ada sesuatu yang sangat penting untuk kita perhatikan, yaitu bagaimana sebuah larangan itu bisa dilanggar oleh Adam dan Hawa karena didorong, dibujuk oleh setan laknatullah, yang waktu itu direpresentasikan oleh iblis. Nah, para jamaah yang dirahmati Allah, dikisahkan di dalam Al-Quran bahwa Allah itu pernah melarang Adam dan Hawa untuk mendekati sebuah pohon saat keduanya masih ada di surga. Sebuah larangan dari ribuan nikmat surga yang tidak ada bandingannya, termasuk ketika kita berada di bumi ini. Jadi kata-katanya itu la taqraba hadhihi syajarata fatakuna minadh dhalimin. Itu kata-kata yang indah. Nah, tetapi kita harus tahu pada waktu itu iblis yang telah bersumpah akan menyesatkan manusia dari jalan Allah selalu menggoda Adam dan Hawa. Keduanya digoda oleh iblis dengan berbagai macam godaan yang memang didesain oleh iblis dengan desain yang sangat beragam. Singkat cerita, keduanya lalu jatuh dalam bisikan iblis dan melanggar larangan Allah itu. Yang dilanggar adalah mendekati sebuah pohon yang dilarang untuk didekati, dan diceritakan di dalam kitab tafsir dia memetik sebuah buah yang pada waktu itu diinginkan oleh Adam karena bisikan iblis. Hanya satu buah yang namanya khuldi, yang di dalam kitab tafsir memang dijelaskan dengan sangat rinci. Dan kalau para jamaah ingin mendapatkan penjelasan, ya baca saja kitab tafsir apapun, termasuk kitab tafsirnya Pak Quraish Shihab, ya, Al-Misbah, kemudian juga kitab tafsir Ibnu Katsir, dan juga tafsir yang diterbitkan oleh Departemen Agama. Dan kita sekarang tidak usah beli, di internet tersedia. Jadi bahasan-bahasan itu kalau kita klik di internet sudah ada semua. Bagaimana dikisahkan Adam dan Hawa itu tergoda, keduanya jatuh dalam bisikan iblis, melanggar larangan Allah dengan memetik satu buah dari pohon yang disebut oleh setan itu dengan sebutan khuld, buah khuldi. Sekarang terkenal sekali itu namanya buah khuldi. Nah, para jamaah yang dirahmati Allah, pada saat mereka menyadari bahwa mereka telah melakukan perbuatan yang dilarang oleh Allah, kemudian singkat ceritanya keduanya berdoa kepada Allah sambil mengakui kesalahannya. Di dalam surat Al-A'raf ayat 23 diceritakan bahwa doa Adam dan Hawa itu adalah Rabbana adzalamna anfusana wa illam taghfir lana wa tarhamna lanakunanna minal khasirin. Jadi doanya itu ringkas sekali. Rabbana, ya Allah, ya Tuhan kami, dzalamna anfusana, kami telah menganiaya diri kami sendiri. Wa illam taghfir lana,
Dan jika engkau tidak mau memberikan maghfirah, tidak mau memberikan ampunan pada diri kami, wa tarhamna, dan juga memberi rahmat kepada diri kami, lanakunanna minal khasirin, niscaya pasti kami akan menjadi orang-orang yang rugi. Nah, para jamaah, doa Adam kepada Allah ini juga bisa kita praktekkan sebenarnya dalam kegiatan sehari-hari. Pada saat kita menyadari bahwa kita ini telah melakukan perbuatan yang dilarang oleh Allah. Dan saya yakin bahwa kita ini pernah berbuat sesuatu yang dilarang oleh Allah. Dalam bentuk apapun. Dan kalau saya ceritakan tentang diri saya itu bukan untuk apa-apa. Saya juga kadang-kadang menyesali kenapa saya pernah berbuat salah. Dan bahkan dalam doa-doa saya itu seringkali saya menangis ketika membaca doa ini. Saya bayangkan waktu itu Adam itu sangat menyesal betul kenapa tindakan itu mereka lakukan, mereka berdua lakukan, dan pada akhirnya karena tindakan itu mereka diberi hukuman oleh Allah untuk turun dari surga. Turun dari rumah yang indah, yang serba menyenangkan. Rabbana dhalamna anfusana wa illam taghfir lana wa tarhamna lanakunanna minal khasirin. Ini berkali-kali saya coba untuk saya baca, dan ternyata ketika betul-betul kita hayati apa yang diucapkan oleh Adam ini betul-betul menyentuh. Saya yakin, dengan seyakin-yakinnya, hakul yakin bahwa saya pernah berbuat dosa. Dalam bentuk dosa apapun. Dosa kepada orang tua saya, doa kepada sahabat-sahabat saya, teman saya, tetangga saya, termasuk dosa kepada diri saya sendiri, dan pada akhirnya saya diadab oleh Allah karena dosa-dosa saya itu. Dan bentuk adabnya bermacam-macam. Karena dosa yang saya lakukan, maka Allah akan memberikan adab pada diri saya. Karena betapapun dosa itu akan mengakibatkan sesuatu yang negatif. Andai kata Allah tidak mengampuni dosa-dosa saya dan tidak memberikan rahmat pada diri saya yakin bahwa saya akan termasuk orang-orang yang rugi dimanapun dan kapanpun saya berada. Dan ini yang selalu saya sampaikan. Saya pernah mencoba untuk membaca kitab tafsir tentang doa Nabi Adam alaihissalam ini. Dengan saya coba untuk saya renungkan, untuk saya refleksikan bagaimana sesungguhnya saya itu adalah orang yang punya potensi untuk menjadi seperti Adam. Demikian juga ketika saya punya pasangan saya pun bisa seperti Hawa. Sama-sama tergoda. Suami istri bisa tergoda oleh setan. Saya pribadi pernah tergoda, dan saya punya pengalaman pribadi yang membuat saya itu sadar bahwa saya itu ternyata pernah bersalah dalam bentuk apapun, dan saya menyesali perbuatan itu, dan penyesalan itu kemudian saya ikuti dengan berdoa seperti doa yang diucapkan oleh Adam. Rabbana dhalamna anfusana wa illam taghfir lana wa tarhamna lanakunanna minal khasirin. Ya Allah, ya Tuhan kami telah aniaya diri kami sendiri, dan jika Engkau tidak mengampuni kami dan memberi rahmat kepada diri kami, niscaya kami termasuk orang-orang yang merugi. Dan ini selalu saya ucapkan, dan bahkan sering saya ucapkan di dalam doa-doa saya ketika saya telah melaksanakan sholat, utamanya sholat wajib. Nah, para jamaah yang dirahmati Allah, doa Adam kepada Allah ini juga bisa kita praktekkan sehari-hari pada saat kita telah menyadari bahwa kita pernah melakukan perbuatan yang dilarang oleh Allah. Dan jika kita mengucapkan doa ini dengan sungguh-sungguh, insya Allah akan mengampuni dosa kita dan memberikan rahmat pada kita. Dan karena maghfirah dan rahmatnya itu kita akan mendapatkan kebahagiaan hidup di dunia, dan insya Allah di akhirat kelak kita akan mendapatkan surga yang dijanjikan oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Dan ini harus kita yakini, dan keyakinan kita yang kita tumbuhkan di dalam diri kita untuk bisa membuat kita tenang dengan doa-doa ini, itu akan membuat kita itu semakin ringan di dalam menjalani hidup ini. Dan ketika kita menghadapi masalah seperti apapun, kita bisa tersenyum. Karena apa? Kita yakin bahwa Allah akan beri jalan keluar dari setiap masalah yang kita hadapi dengan cara Allah, yang kadang-kadang kita juga tidak pernah menyangka bahwa cara itu akan bisa kita lalui karena Allah menolong diri kita. Dan saya yakin, dengan saya yakin-yakinnya, hakul yakin, karena pertolongan Allah lah saya bisa menjadi orang seperti saat ini.
Dan itu yang saya yakini, betul-betul saya yakini, hakul yakin. Saya bisa belajar karena pertolongan Allah. Saya bisa makan, bisa minum dengan wajar karena pertolongan Allah. Dan bahkan apa yang saya dapatkan saat ini itu benar-benar merupakan bagian dari pertolongan Allah yang diberikan oleh Allah kepada diri saya. Dan itu yang membahagiakan diri saya. Jadi saya tidak ingin berbasa-basi bahwa saya betul-betul bahagia dalam hidup ini karena saya yakin Allah telah memberikan jalan pada saya untuk menjadikan diri saya menjadi orang yang berjalan di jalan yang lurus. Dan jalan yang lurus yang saya lalui itu insya Allah akan memberikan peluang pada saya untuk mendapatkan sesuatu yang terbaik dari Allah Subhanahu wa Ta'ala. Nah, Profesor Wahbah Zuhaili ketika menafsirkan surat Al-A'raf ayat 23 ini menyatakan bahwa Allah mengampuni Adam dan Hawa setelah mereka berdua mengakui dosa-dosanya. Kita bisa membaca tafsir Al-Munir yang ditulis oleh Profesor Dr. Wahbah Zuhaili. Dan dikatakan oleh beliau, Allah mengampuni keduanya. Dan Adam sadar bahwa dia bersama istrinya itu telah bersalah kepada Allah, maka dia dikatakan telah tersesat. Dan Allah kemudian memilihnya dan menerima taubatnya dan memberi petunjuk kepada keduanya. Sementara itu iblis, dia tidak mau berhenti dari tindakannya yang salah itu, dan dengan sewenang-wenang dia melakukan tindakan apapun selaras dengan apa yang dia inginkan. Dia tidak mau meninggalkan tindakan-tindakan yang tidak baik itu karena dia melalui tindakan itu dengan satu keyakinan bahwa ini yang harus saya pilih karena saya adalah makhluk Allah yang sudah berjanji pada Allah untuk menggoda umat manusia. Dan dimulailah Adam itu digoda dan ternyata berhasil. Nah, keberhasilan iblis itu saja menjadi pelajaran bagi anak turunnya iblis, termasuk anak turunnya yang saat ini menggoda manusia. Anak turun iblis itu tentu saja adalah anak turun yang bukan manusia, karena dalam kitab tafsir iblis itu adalah makhluk Allah yang berasal dari golongan jin. Maka jin-jin yang menjadi anak turun iblis ini akan selalu menggoda umat manusia agar manusia itu benar-benar mau melanggar aturan Allah. Dan pada saatnya dia bisa berteman dengan manusia-manusia yang seide, yang searah, yang satu visi. Dan manusia yang satu visi dengan iblis itu akan membantu iblis untuk menggoda orang lain agar orang lain itu terjerumus ke dalam tindakan-tindakan yang tidak baik. Ya, kita tidak usah malu-malu mengatakan bahwa di seputar kita ada manusia-manusia yang menjadi bala tentara iblis, minimal menjadi teman iblis dan teman-teman setan, anak buah iblis dan anak turun iblis, untuk bersama-sama menggoda manusia agar manusia itu mau berjalan di jalan yang tidak benar. Dan manusia-manusia yang berjalan di jalan yang benar pun digoda dengan cara apapun, termasuk godaan-godaan yang sangat populer saat ini, yaitu godaan jabatan, pangkat, kedudukan, godaan harta benda, dan juga godaan wanita bagi laki-laki yang memang tidak mudah untuk melawan godaan-godaan itu, akan tersesat menjadi orang yang menikmati kesesatan yang mereka lakukan. Nah, ambil contoh saja yang paling mudah. Kita bertanya aja lah, adakah laki-laki yang tergoda oleh wanita? Sebaliknya juga begitu. Kemudian terjadilah perselingkuhan dalam berbagai macam bentuknya. Kalau remaja, ada nggak laki-laki dan perempuan yang sedang berpacaran yang tergoda oleh setan, yang kemudian dengan godaan itu mereka berbuat sesuatu yang tidak dibenarkan oleh Allah? Tindakan-tindakan mereka itu adalah tindakan-tindakan yang melanggar aturan Allah. Ya nggak usah malu-malu kita menjawab. Dengan mata kepala atau minimal ketika kita membaca atau mendengar, ada nggak peristiwa-peristiwa itu? Jadi perzinahan itu ada nggak di seputar kita? Nggak usah malu-malu kita menjawab. Ayo kita jawab dengan berbisik di telinga kita. Kemudian kita renungkan. Godaan harta benda. Ada nggak orang yang tergoda oleh harta benda? Nggak usah malu-malu untuk menjawab. Kalau perlu kita jawab sendiri. Pernah nggak kita tergoda oleh harta benda? Yang karena godaan itu kemudian kita lupa untuk mengingat Allah. Dan pada saat kita lupa untuk mengingat Allah, kita
terkesima untuk menikmati harta benda yang oleh setan memang digunakan untuk menggoda diri kita agar kita keluar dari aturan Allah. Ya, saya mencermati beberapa pengajiannya Ustadz Adi Hidayat, Ustadz Abdus Somad, Gus Baha, dan yang lain-lain. Saya belajar dari banyak orangnya. Termasuk Buya Yahya itu saya dengarkan juga. Bahkan orang yang dianggap agak frontal ketika berbicara itu saya dengar juga itu. Bukan saya teladani, tapi saya coba untuk saya dengar siapapun. Bahkan para mubalik yang dalam tanda petik disebut radikal itu pun justru menarik bagi saya untuk saya dengarkan tausiah-tausiahnya, untuk saya jadikan sebagai ibrah. Termasuk para ulama yang dikatakan sangat moderat, bahkan ulama-ulama yang oleh beberapa kalangan dianggap sebagai ulama yang terlalu berhati-hati, itu juga saya dengar. Bukan untuk apa-apa, untuk belajar. Dari proses belajar itu saya banyak mendapatkan hikmah. Ada sesuatu yang tersembunyi di balik pelajaran itu yang merupakan nilai-nilai luhur yang harus saya ambil untuk saya jadikan sebagai alas untuk berpikir, menjadi alas untuk bersikap dan berbuat sesuatu pada saat saya harus menghadapi godaan-godaan setan. Jadi saya katakan lagi, harta benda itu menggiurkan betul, dan banyak orang yang tersesat karena harta benda yang dipakai oleh setan sebagai instrumen, sebagai alat, sebagai sarana untuk menggoda umat manusia. Termasuk di dalamnya jabatan. Sekarang mau pilkada. Ada enggak orang yang ingin meraih jabatan demi uang? Ya, demi pujian orang. Demi status yang dia inginkan, untuk kemudian diharapkan dengan status itu dia menjadi orang yang dihormati banyak orang. Ada enggak? Ya enggak usah malu-malu, kita jawab dengan lirih untuk kita dengarkan sendiri minimal dan kita renungkan. Mengenai politik, itu sebuah cerita yang di mana-mana dikisahkan orang. Mari kita jawab, ada enggak mengenai politik itu? Ada enggak orang yang ingin meraih jabatan dengan menyuap? Dan ada enggak orang yang beri suap di seputar kita? Enggak usah berteriak, kita jawab sendiri. Lalu ayo kita renungkan. Itulah cara setan untuk menggoda manusia. Jabatan itu banyak sekali kemudian ditawarkan oleh setan. Ketika saya ditanya oleh mahasiswa saya, Bang Husin sekarang menjabat apa? Jabatan saya itu banyak. Dan jabatan saya yang paling lama itu adalah ketua takmir masjid. Dan gak ada yang menggoyang. Dan kalau ada yang mau menggantikan, saya ucapkan alhamdulillah dan saya serahkan sepenuhnya. Saya juga sekarang menjabat ketua pimpinan cabang Muhammadiyah Keraton. Dan saya tidak pernah meminta, saya diminta dan saya coba untuk saya jalani. Nah, di kantor saya menjabat sebagai direktur, ya, namanya kepala asrama mahasiswa. Dan itu pun juga tidak pernah saya minta. Karena saya dilantik pada hari Kamis, saya dipanggil hari Rabu jam 1 ketika SK itu sudah jadi. Dan saya tanya kenapa SK-nya dibuat sebelum saya dimintai persetujuan. Kata Pak Rektor dan para wakil rektor, ini perintah. Ini amanah yang diberikan, tidak harus ditolak, diterima saja untuk dijalani. Saya mikir pada waktu itu, saya harus ngomong apa? Tapi karena saya ditantang, ayo lakukan yang terbaik agar kita menjadi orang yang bermanfaat pada siapapun dan apapun dimanapun kita berada. Ya, saya cobalah untuk saya jalani apa yang diamanahkan pada diri saya. Para jamaah yang dirahmati Allah, saya sering mengatakan begini, siapapun yang mencontoh Adam dengan mengakui dosa dan memohon ampunan, dia menyesali perbuatannya dan meninggalkan dosa yang pernah dia lakukan, dan sama sekali dia tidak ingin melakukannya lagi, maka Allah akan memilihnya dan memberi petunjuk kepada dirinya. Ini konsep taubatan nasuha yang mudah itu. Jadi kalau orang itu sadar betul bahwa dia pernah berbuat dosa, menyesali perbuatannya dan meninggalkannya 100%,
untuk kemudian mereka mengisi hidupnya itu dengan tindakan-tindakan yang baik. Inilah taubatan nasuha yang paling mudah untuk didefinisikan dan mudah diketahui, mudah difahami, mudah dihafal, mudah direnungkan. Dan janji Allah itu jelas, Allah akan memilihnya dan memberi petunjuk kepada dirinya untuk bisa berjalan di jalan yang lurus. Sebaliknya, siapapun yang meniru iblis, ketika dia berbuat dosa, justru dia semakin mantap berbuat dosa, semakin mantap berbuat maksiat, maka orang itu hanya akan jauh dari Allah dan tindakan dia itu secara tidak sadar sudah menjadi tindakan yang akan menjauhkan dirinya dari Allah, dan pada saatnya dia tidak akan pernah mendapatkan maghfirah, ampunan, dan rahmat, kasih sayang dari Allah. Akibatnya apa? Dia akan tersiok menjadi orang-orang yang mendapatkan azab dari Allah Subhanahu wa taala. Nauzubillah min dzalik. Saya sering mengatakan ini bukan ucapan klise. Ini adalah ibrah, pelajaran yang bisa kita renungkan dan kemudian kita jadikan sebagai alas berpikir, alas bersikap, alas bertindak untuk kepentingan hidup kita. Laki-laki, perempuan, tua, muda, dimanapun dan kapanpun bisa melakukan kesalahan dan bisa bersikap seperti iblis, tapi juga bisa bersikap seperti Adam. Kita pilih saja, mau jadi iblis atau Adam. Iblis-iblis kontemporer banyak, tapi Adam-Adam kontemporer juga banyak. Manusia itu pasti pernah berbuat salah. Yang terpenting bukan pernah berbuat salah atau tidak, tetapi sejauh mana dia itu mau bertaubat dengan taubatan nasuha. Itu saja. Tidak ada manusia yang steril dari perbuatan salah. Yang terpenting bukan pernah salah, termasuk di dalamnya ketika saya mengatakan pada para mahasiswa saya, pernah gagal itu harus kita akui. Tapi jangan pernah berhenti dengan kegagalan. Yang terpenting dari semua itu adalah bangun dari setiap kegagalan untuk bisa meraih keberhasilan. Orang gagal itu sebenarnya adalah orang yang bisa belajar dari apa yang telah dia lakukan, karena dia telah melakukan sesuatu yang salah sehingga dia tidak berhasil meraih sesuatu yang diharapkan. Dia telah menemukan cara yang salah untuk kemudian tidak mereka ulangi. Dan ini yang selalu saya sampaikan pada siapapun, termasuk pada diri saya. Meskipun tidak mudah untuk tidak mengulangi dan melakukan sesuatu yang lebih baik sehingga kita berhasil mendapatkan sesuatu yang kita cita-citakan. Tetapi sesulit apapun saya katakan, itu yang harus kita lakukan. Kita itu harus memilih sesuatu yang pilihan kita itu kadang-kadang berat. Tetapi karena itu merupakan sesuatu yang harus kita pilih, seberat apapun yang harus kita pilih. Jadi tindakan apapun yang harus kita lakukan, itu harus kita lakukan seberat apapun tindakan itu. Kalau kita memang ingin menjadi orang yang berhasil meraih cita-cita kita. Tapi kalau kita terus akan menikmati kegagalan kita, ya sudah, ulangi saja tindakan-tindakan yang salah sehingga kita akan terus menjadi orang yang gagal. Kalau bahasanya orang Banyumas, gagal mening, gagal mening. Gagal mening, gagal mening itu artinya gagal terus. Dan kegagalan yang terus-menerus itu akan membuahkan kekecewaan yang luar biasa pada diri kita dan membuat kita terluka. Ketika luka itu sudah menganga, sulit untuk kita sembuhkan. Sehingga banyak orang mengalami frustrasi karena berkali-kali mengalami kegagalan. Dan untuk bisa melawan sesuatu yang oleh orang itu didesain sedemikian rupa itu tidak mudah. Saya punya contoh kehidupan yang sederhana. Saya itu pernah berusaha untuk keluar dari lingkungan yang tidak baik. Dari teman-teman saya yang menurut saya itu mengarahkan saya untuk menjadi orang yang selalu bisa gagal. Nah, begitu saya keluar dari lingkungan itu, ya saya dibenci banyak orang. Karena mainstreamnya memang begitu. Tetapi saya sudah bertekad. Seperti apapun mereka membenci saya harus keluar dari lingkungan itu kalau saya ingin menjadi lebih baik. Dan ternyata alhamdulillah, saya berhasil menikmati sesuatu karena saya berani untuk mengambil keputusan. Dan ini yang selalu saya ceritakan pada siapapun, termasuk pada orang-orang yang paling dekat dengan saya. Kita boleh pernah gagal, tapi jangan pernah mengulangi kegagalan yang sama, karena itu belajarlah dari setiap kegagalan kita untuk bisa menjadi orang yang lebih baik. Dengan cara apapun yang mungkin sangat berat untuk kita lakukan, tapi ini pilihan kita. Nah, para jamaah yang dirahmati Allah, ada sesuatu yang juga sering saya sampaikan dalam bahasan saya. Apa pesan yang saya sampaikannya? Alhamdulillah, semoga Allah selalu memberikan sesuatu yang terbaik pada diri saya.
Semoga Allah memberikan pada diri saya hati yang senantiasa mau berzikir untuk mengingat Allah. Semoga Allah menjadikan diri saya menjadi orang yang selalu meyakini sepenuh hati kepada apa yang telah difirmankan oleh Allah. Nabi Adam itu selalu saya sebut, Adam alaihissalam. Awalnya itu enak berada di dalam surga bersama istrinya yang bernama Hawa. Karena mereka melakukan sebuah kesalahan yang fatal, itulah yang kemudian menyebabkan keduanya turun ke dunia. Artinya apa? Takdir Allah yang kemudian dialami oleh Adam itu adalah bagian dari sesuatu yang mereka lalui sendiri. Ada sebab-sebab yang melahirkan akibat. Disinilah saya katakan ikhtiar itu penting untuk mendapatkan sesuatu yang terbaik. Hindari kesalahan agar kita tidak mendapatkan sesuatu yang membuat kita menyesal. Lakukan yang terbaik agar kita puas mendapatkan sesuatu yang kita cita-citakan. Adam dan Hawa itu mendapatkan sesuatu yang serba indah di surga. Semua ada. Tetapi karena dia melakukan kesalahan, yang kesalahan itu kecil menurut pertimbangan kita karena hanya memetik buah di sebuah pohon yang namanya kholdi, keduanya menjadi susah. Dia menjadi jauh dari Allah. Menjadi orang yang punya kedudukan tidak mulia di sisi Allah. Begitu rendah. Keduanya itu karena mendapatkan azab dari Allah. Tetapi Allah tidak diam. Allah memberikan peluang kepada Adam untuk memanjatkan doanya. Sebuah doa yang bisa mengembalikan semua yang hilang. Inilah taubatnya Adam kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Allah mengabadikan doa itu di dalam Al-Quran. Indah sekali. Rabbana dhalamna anfusana wa illam taghfir lana wa tarhamna lanakunanna minal khasirin. Ya Allah, ya Tuhan kami telah menganiaya diri kami sendiri, dan jika Engkau tidak mengampuni diri kami dan beri rahmat kepada diri kami, niscaya kami termasuk orang-orang yang rugi. Ini firman Allah yang terdapat di dalam surat Al-A'raf ayat 23. Adam itu berdoa dengan keyakinan penuh dan Allah mengabulkan. Adam itu manusia memiliki kedudukan yang sangat mulia. Dia bertaubat kepada Allah, dan kemuliaan itu terjadi ketika dia bertaubat. Dan kunci utama taubat adalah mengakui kesalahan kepada Allah. Mengakui pernah berbuat dosa, mengakui pernah berbuat maksiat. Bagaimana kita bisa melihat Adam? Beliau tidak mencari kambing hitam dengan cara menyalahkan iblis yang telah menipunya. Kita kadang-kadang mengatakan, karena setan telah menggodaku, maka saya menjadi orang yang terpuruk. Jangan mencari kambing hitam. Setan itu tugasnya begitu, menggoda diri kita. Bahkan saya katakan pada mahasiswa saya, jangan suka menyalahkan orang lain. Kita gagal itu karena kita, karena sikap kita. Orang lain itu adalah orang-orang yang tidak bisa kita desain untuk menjadi orang yang mendukung diri kita untuk meraih keberhasilan. Tidak bisa kita desain. Mereka berbuat sesuatu dengan apa yang mereka inginkan. Adam itu tidak pernah menyalahkan siapapun. Dia salahkan dirinya sendiri, dan bahkan dalam kisah yang saya baca di dalam kitab tafsir tidak pernah dia salahkan Hawa sebagai istrinya. Padahal waktu itu peran Hawa cukup luar biasa untuk menjadikan Adam itu mau melakukan perbuatan yang dilarang oleh Allah. Adam justru mengakui kezaliman terhadap diri sendiri. Kenapa saya tidak bisa bersabar untuk tidak melakukan tindakan yang tidak seharusnya saya lakukan? Dia katakan dengan penuh kesadaran. Tidak hanya itu, Nabi Adam mengakui bahwa sungguhnya hidup ini tanpa ampunan Allah, tanpa curahan rahmat atau kasih sayang Allah, pasti akan menjadikan kita rugi. Hanya atas rahmat Allah, hanya atas pertolongan Allah, hidup kita ini akan menjadi sangat menyenangkan. Karena apa? Ada keberuntungan yang dari Allah karena rahmatnya. Kalau kita berdosa, ampunan Allah yang kita harapkan. Ketika kita akan mendapatkan kebaikan dan ingin mendapatkan kebaikan dan betul-betul berusaha untuk mendapat kebaikan, rahmat Allah yang kita tunggu. Karena itu, mengakui kesalahan diri sendiri, mohon ampun kepada Allah dan mohon curahan kasih sayang Allah, itulah yang akan jadi kunci atau pembuka jalan keberuntungan di dalam hidup kita. Jadilah orang yang selalu ingin mendapatkan maghfirah dengan bertaubat. Jadilah orang yang ingin selalu mendapat rahmat dengan tindakan yang baik dan benar. Niscaya ketika kita itu melakukan tindakan seperti yang dilakukan oleh Adam, Allah akan menggantikan kehinaan yang pernah kita alami dengan kenikmatan yang berupa kemuliaan. Menggantikan kegelapan dengan cahaya yang terang benderang. Menjadikan sesuatu yang sempit menjadi lapang, menjadikan sesuatu yang melisahkan menjadi sesuatu yang membuat kita tenang.
Semua jalan keselamatan, semua jalan peruntungan itu hanya datang dari Allah. Dan Allah akan berikan jalan itu kepada orang-orang yang mau bertaubat dan mendapatkan maghfirah dari Allah karena taubatnya, serta mengharap rahmat dari Allah Subhanahu wa taala. Jadi sekali lagi, doa Adam alaihissalam, Rabbana zalamna anfusana wa illam taghfir lana wa tarhamna lanakunanna minal khasirin. Ini bisa kita amalkan dan kemudian membuat kita semakin sadar bahwa kita pernah berbuat salah, tidak perlu kita ulangi dan harus kita isi hidup ini dengan tindakan yang baik untuk menunjukkan bahwa kita tengah dan telah bertaubat, dan pada saatnya kita akan bisa berharap datangnya rahmat Allah pada diri kita. Para jamaah yang dirahmati Allah, endingnya mari kita bersama-sama beristighfar. Kita sama-sama mengharap rahmat Allah dan jangan hanya berdoa kemudian selesai. Buktikan di dalam tindakan bahwa kita benar-benar bertaubat dengan taubat nasuha, dan taubat kita itu kita tandai di samping tidak mengulangi kesalahan yang pernah kita lakukan, kita lakukan tindakan yang terbaik untuk mendapatkan keberuntungan yang kita harapkan datang dari Allah Subhanahu wa taala, karena rahmat Allah Subhanahu wa taala yang diberikan oleh Allah kepada diri kita. Sekali lagi, ibda' binafsik. Mari kita mulai dari diri kita sendiri untuk kemudian kita berikan contoh kepada semua orang dalam rangka untuk meraih kebahagiaan yang terbaik dari Allah Subhanahu wa taala, dengan rahmat dari Allah, yang dengan rahmat Allah itulah kita akan mendapatkan sesuatu yang terbaik. Inilah apa yang bisa saya sampaikan dalam pengajian saya pada pagi ini. Sekali lagi, saya hanya akan menyampaikan pengajian-pengajian yang sesederhana ini. Mudah-mudahan yang sederhana ini bisa dipahami dan mari kita amalkan bersama-sama. Sekali lagi, saya ngaji itu bukan karena saya ini sudah baik. Justru karena saya yakin bahwa saya belum baik, saya mengaji bersama-sama para jamaah sekalian. Dan mari kita bersama-sama meraih yang terbaik. Tentu saja kita berharap semua itu datang dari Allah, karena rahmat Allah yang akan diberikan oleh Allah pada kita yang bersungguh-sungguh untuk mendapatkan sesuatu yang baik dari Allah. Dan ketika kita berbuat salah, jangan pernah malu untuk mengakui kesalahan kita, dan jangan pernah ulangi kesalahan kita dengan taubatan nasuha seperti yang juga pernah dilakukan oleh Adam dan Hawa. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.